Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rafli Hensam Ramadan dari program studi perbankan syariah. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema bagaimana konsep dasar himpunan dan bilangan digunakan dalam pendekatan matematika ekonomi. Kenapa materi ini penting? Dalam ilmu ekonomi modern, data dan angka memegang peranan yang sangat besar. Namun, sebelum kita masuk pada kalkulasi yang kompleks, kita perlu memahami struktur dasar dari data itu sendiri, yang biasanya diorganisasi dalam bentuk himpunan dan dianalisis menggunakan bilangan. Contohnya, seorang analis ekonomi yang ingin mengetahui profil konsumen perlu mengelompokkan data berdasarkan variabel tertentu, lokasi pendapatan, jenis pembelian, yang semuanya bisa dimodelkan dalam bentuk himpunan. Yang pertama, peran matematika dalam ekonomi, yaitu matematika sebagai alat bantu analisis ekonomi, membantu membentuk model perilaku ekonomi, dan digunakan untuk pengambilan keputusan yang optimal. Dalam ekonomi, matematika digunakan untuk menyusun model-model yang menggambarkan fenomena nyata secara kuantitatif. Selanjutnya, definisi himpunan dalam konteks ekonomi, yaitu himpunan atau kumpulan elemen yang terdefinisi jelas. Contohnya, konsumen, barang, dan strategi produksi. Dalam ekonomi, himpunan merepresentasikan pelaku, objek, maupun alternatif pilihan yang relevan dalam suatu model. Selanjutnya, operasi himpunan dalam ekonomi. Yang pertama, irisan, yaitu pelanggan yang membeli dua produk. Yang kedua, gabungan, total konsumen dari dua wilayah. Yang ketiga, komplemen, yang itu konsumen potensial yang belum membeli. Dan yang terakhir, yang keempat, himpunan bagian, yaitu segmen pasar. Operasi himpunan berguna dalam segmentasi pasar, analisis perilaku konsumen, dan strategi pemasaran. Selanjutnya, konsep bilangan dalam ekonomi. Yang pertama, bilangan digunakan untuk mengukur harga, kuantitas, pendapatan, permintaan, dan penawaran. Yang kedua, bilangan real untuk data kontinu, dan yang terakhir, yang ketiga, bilangan bulat untuk jumlah unit atau barang. Bilangan digunakan untuk merepresentasikan data numerik dalam hampir semua aspek ekonomi. Selanjutnya, penggunaan bilangan rasional dan irasional. Yang pertama, bilangan rasional, yaitu harga pasar dan proporsi. Yang kedua, bilangan irasional, yaitu model matematika non-linear. Dan yang ketiga, fungsi utilitas dan preferensi, yaitu sering menggunakan angka irasional dan real. Dalam pemodelan, kita tidak hanya berurusan dengan angka-angka sederhana, tetapi juga nilai tak hingga atau irasional. Selanjutnya, penerapan nyata. Yang pertama, fungsi permintaan. Yang kedua, fungsi produksi. Yang ketiga, optimalisasi biaya menggunakan sistem persamaan. Dan yang terakhir, model keseimbangan pasar atau himpunan solusi dari sistem. Banyak model ekonomi dibangun berdasarkan himpunan nilai dan relasi antar bilangan, sehingga sangat relevan secara aplikatif. Selanjutnya, kesimpulannya adalah yang pertama, himpunan dan bilangan yaitu dasar logika formal. Yang kedua, mendasari model ekonomi kuantitatif. Dan yang terakhir, digunakan dalam analisis pasar, produksi, dan keputusan. Meski merupakan konsep dasar, keduanya memegang peran penting dalam membentuk teori ekonomi yang kuat dan analitis. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Dalam mengikuti presentasi ini, semoga presentasi ini dapat menambah wawasan Anda.
Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.